Polisi berhasil menyita uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas dari sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi dan juga tindakan pencucian uang. Menariknya, barang sitaan itu berasal dari sebuah rumah milik Jampitsus Febri Adriansyah. Kita akan membahasnya bersama dengan Yudi Purnomo, penyidik KPK pada periode 2013 hingga 2021. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita baru saja melihat kalau polisi ini baru saja mengungkap 3 kasus korupsi terkait dengan PLN, kemudian PT Asabri dan juga Krakatau Steel, dan juga menyita barang bukti yang jumlahnya ini fantastis. Apa yang jadi tanggapan Anda ketika melihat ini? Ya, tentu ketika kemarin ya berdasarkan status kasus ini ya, penyuplai batu bara dari proses penyelidikan ke penyidikan sudah ditingkatkan statusnya, maka penyidik harus segera ya mencari barang bukti dan menemukan tersangka. Kemudian juga bahwa bukan hanya mencari barang bukti dan juga menemukan tersangka, tetapi penggeledahan harus dilakukan karena ini adalah tindak pidana korupsi. Di mana kita tahu bahwa ada dugaan hasil dari perhitungan sementara kerugian negara ya itu 5 triliun dan kemarin kan berhasil mendapatkan ya hampir setengah triliun. Tentu masih banyak lagi dan ini pun ternyata perkaranya berkembang ya, ada 3 perkara bukan hanya suplai batu bara saja. Nah, kalau kita lihat bahwa tentu masih terlalu dini ya bagi kita untuk segera menetapkan tersangka ya, walaupun tentu dengan ditemukannya uang ini Mas ya beserta dengan aset-asetnya, artinya tindak pidana korupsi itu benar-benar sudah sangat terang sekali karena ada aliran dana. Karena bagi saya kasus-kasus korupsi itu ya itu akan sangat mudah ketika ditemukan aliran dana, ditemukan uang, barang bukti dan sebagainya. Apalagi ini jumlahnya fantastis ya, sangat-sangat banyak yang tentu ya tidak sesuai dengan profil pejabat di negeri kita. Karena kita bisa mengakses ya berapa sih penghasilan pejabat yang ada di negeri kita. Jadi tentu kita apresiasi kepada teman-teman penyidik Polri ya, baik di Kota Tipikor ya kan, maupun juga di Dinkrimsus Polda Metro, bahwa dengan telah ditemukannya barang bukti berupa uang, aset, ya emas dan sebagainya yang hampir setengah triliun itu semakin membuktikan bahwa ya peristiwa pidana yang mereka sedang usut itu benar-benar ada secara nyata. Begitu, Mas. Oke, Mas Yudi, tadi kan Anda sebut kalau dengan situasi yang sekarang terlalu dini gitu ya untuk kemudian bisa menyimpulkan siapa yang akan jadi tersangka dan lain sebagainya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh polisi untuk bisa betul-betul mengungkap siapa saja yang jadi aktor utama dari kasus ini? Ya, terlalu dini maksud saya kan ini baru berapa hari gitu ya. Tetapi tentu ya seperti saya katakan bahwa suatu proses penyidikan dari penyelidikan itu kan memakan waktu yang lama dan tentu ya dalam gelar perkara sebenarnya sudah bisa ditentukan ya siapa sih yang akan menjadi calon tersangkanya lagi. Itulah calon tersangkanya. Itulah mengapa akhirnya bagaimana kita melihat awal-awal penggeledahan ini kan dilakukan di suatu kafe ya kan, money changer ya kan, kemudian di rumah pribadi. Artinya bahwa sebenarnya ya secara kasat mata kita juga udah bisa melihat ya kan kemana arah penyidikan. Namun sekali lagi saya katakan bahwa walaupun telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, tetapi untuk menentukan tersangka, saya pikir penyidik ya kan itu perlu juga melihat ya lagi cara-cara untuk bisa memperkuat pembuktian. Seperti tadi misalnya dengan sistem follow the money, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknik investigasi makan bubur dari pinggir dulu baru ke tengah. Ya, walaupun tadi saya katakan bahwa sebenarnya ya kan penyidik ini sudah bisa mengetahui ya berdasarkan pengalaman saya arah penyidikan itu akan dibawa kemana, siapa kemudian akan menjadi tersangka. Ini kan sangat menarik begitu, Mas. Oke, Mas Yudi, ini kan tentu jadi satu kalau boleh dibilang kejutan begitu bagi publik karena
ada pejabat Kejagung yang seharusnya mengusut kasus korupsi ini malah terlibat dalam kasus TPPU. Jadi kalau menurut pandangan Anda, apa celah terbesar yang masih harus dibenahi begitu oleh pemerintah sehingga korupsi di sektor ini nantinya bisa berhenti, tidak terus berulang seperti itu? Ya, kalau kita bicara korupsi, tentu kita bicara mengenai teori-teori penyebab mengapa orang korupsi, ya. Ya, kebanyakan itu pertama adanya greed, ya, ketamakan. Itu yang pertama. Sehingga kita bisa melihat bagaimana, ya, barang bukti yang disita itu hampir 1,5 triliun. Ini baru dari penggeledahan pertama. Biasanya penggeledahan itu pasti akan selalu dilakukan. Ya, kedepannya pasti saya yakin akan ada banyak penggeledahan yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan juga, gitu kan, Mas. Kewenangan yang begitu besar, ya, mengakibatkan akhirnya orang ya tergiur gitu untuk kemudian mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari kewenangan. Karena, Mas, tanpa punya kewenangan orang tidak akan mungkin bisa melakukan korupsi atau ada orang yang mau menyetor ataupun menyuap yang bersangkutan seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa dengan ada ditemukannya uang yang sebanyak itu, maka setidaknya ya gambaran bahwa ada fakta ya uang sebanyak hampir 1,5 triliun ya, termasuk juga aset-aset, ya itu kan membuktikan bahwa keyakinan terhadap adanya suatu perbuatan pidana itu ada. Nah, sekarang tinggal ya bagaimana memperkuat pembuktian ya bahwa nanti akan menjadi tersangka unsur-unsur terkait dengan perbuatannya itu benar-benar terpenuhi ya, baik itu pasal terkait dengan kerugian keuangan negara maupun nanti ke depannya apakah nanti akan dikembangkan ada pasal suap menyuap ataupun pasal gratifikasi. Kalau terkait dengan tindak pidana pencucian uang kan juga sudah dilakukan ya, sudah tercantum dalam sprindiknya. Seperti itu, Mas. Baik, tentu kita akan nantikan seperti apa perkembangannya begitu ya, karena Anda tadi menyebut kemungkinan penggeledahan berikutnya masih bisa berlangsung begitu, jadi nanti kita akan nantikan apa lagi yang jadi perkembangannya. Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013-2021, terima kasih banyak Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore memberikan pandangan dan analisanya. Selamat sore.